batin dunia akhirat. Oke. Oke, sama kita punya bapak dan punya ibu di dunia, tidak ada hutang miliknya anak, miliknya bapak. Bisa nggak kira-kira? Iya. Kalau jenengan semuanya bertempat tinggal di rumahnya bapak. Ini sebagai posisi ruhani. Kalau sebagai anak jasmani secara zahir, ya, jenengan tinggal di eretan, romo tinggal di candi. Kalau di posisi ruhani, jenengan tinggal di mana? Mohon maaf. Nih, saya tanya, jenengan itu, jenengan semua termasuk saya juga ditanya ini. Orang eretan yang ingin naik masuk ke surga, atau jenengan orang surga yang sedang main ke eretan? Orang surga sedang main keretan. Ayo, mohon maaf nih, supaya jelas lagi, jenengan saya ini juga pertanyaan. Kalau saya klaten, ini lagi main ke eretan. Secara globalnya, jenengan orang dunia yang pengen masuk ke surga, atau jenengan itu orang surga yang sedang main ke dunia? Orang surga lagi main di dunia. Maka istilah kita ketika meninggalkan dunia itu berulang, karena memang jenengan bukan orang dunia, gitu loh. Cuma kita sudah lupa jalan pulang. Jalan pulang sudah terlalu lama di dunia, sehingga jalan pulang ke surga itu tidak tahu jalannya. Maka kemudian ada trayek bis. Ada trayek bis Qadiriyah, Naqsabandiyah. Ada. Begitu jenengan ikut beat, rute perjalanan dikasihkan, ya toh? Rute perjalanan dikasihkan. Mau berhenti di mana? Ini Pak sopir jelas, dengan seragam dinasnya dikasihkan gambarnya. Pak sopir pakai jubah putih, pakai serban putih, ini seragam. Banyak yang pakai serban putih, jubah putih banyak, tapi yang pundak kiri mikul papiru ilallah hanya satu. Jangan sampai lupa, ini ciri khas. Jangan sampai keliru, karena jenengan ini banyak sekali tertipu dengan jubah dan serban. Ya toh? Kalau dengan orang yang pakai jubah, dengan orang yang pakai serban, mohon maaf. Lah kenapa jenengan nggak beli sendiri jubah sama serbannya? Harus gini-gini sama orang yang berkorban. Itu kan cuma pakaiannya. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Bu yang jenengan beli sendiri agar tidak heboh. Orang gumun nemen-nemen, apa gumun? Tunduk. Nurut. Ini bisa nih gue pantas. Apa ya? Ya heboh, wiku. Kalau bahasa kitabnya wiku, seolah-olah kalau sudah berjubah itu sudah wow gitu. Jubah itu kan cuma kalengnya. Jubah serba itu cuma kalengnya. Kita jangan terbujuk atau tertipu dengan kalengnya. Mohon maaf loh ya. Jangan tertipu dengan mereknya. Walaupun
pakai apa gelas atau kaleng yang dengan merek ataupun cuma dengan gelas plastik, yang penting kan isinya. Nah, ini cuman kalau nggak ada gelasnya ya memang memang repot gitu, nggak bisa untuk minum gelas, minum airnya nggak bisa. Tapi walaupun cuma gelas plastik, yang penting bisa minum. Itu jangan tertipu, wah gelasnya mewah, isinya cuma air putih. Nah. Itu mah gelas plastik tapi isinya teh tarik. Oh, itu mana? Mohon maaf. Mohon maaf ya. Jadi ayat dibaca. Kita punya pegangan Al-Qur'anul Karim. Surat pertama setelah Fatihah ada surat Al-Baqarah. Pertama adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kalau mohon maaf, kalau yang penting tahu huruf dan bisa baca, ada orang baca Quran alama. Mohon maaf, ini kode dari Allah, singkatan. Alif ini adalah Allah, Lam ini adalah Jibril, Mim ini adalah Muhammad. Jadi Alif Lam Mim itu Allah, Jibril, Muhammad. Kalau dengan ke pesantren, wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang tahu gitu. Kalau dengan keterjemahan apalagi, nggak tahu. Kitab kuning nggak ada. Kitab kuning yang dibanggakan oleh pondok pesantren belum membahas ini. Mendalu. Ini di kitabnya Mbah Sunan. Apa ini? Dalika Alif Lam Mim itu, dalika. Jadi dalika isim isyarah menunjuk kepada kalimat sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya. Jadi kalau tidak tahu artinya Alif Lam Mim, langsung dalikal kitabu ayat Al-Quran. Quran belum dibicarakan, yang dibicarakan masih Alif Lam Mim. Nah kok tiba-tiba ayat Al-Quran dalikal kitabu kitab laroiba, yang tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Quran, enggak fihi di dalam Alif Lam Mim. Jadi dalika Alif Lam Mim itu betul. Alkitabu kitab, Allah, Jibril, Muhammad itu adalah kitab yang pasti, artinya tidak diragukan, tidak ada keraguan, artinya dalam kurung pasti, kan gitu. Pasti apa? Pasti benernya, pasti saktinya, pasti mandinya, apalagi pokoknya serba pasti. Kalau Alif Lam Mim, selain daripada Alif Lam Mim diragukan kebenarannya. Ada dengan pula sama, jangan mudah percaya kepada selain Alif Lam Mim. Dengan jangan mudah percaya sama saya. Saya itu 99,9% bohong.
ngapusi. Katanya orang Arjalinangun pegal gubuk bupati. Bohong. Nah, hati-hati, jangan mudah percaya. Yang harus kita percayai adalah alilam. Ini awal mula kejadian semuanya. Semua terjadi bermula dari sini. Begitu jenengan berbiat rutenya ini, kita akan menuju ke sini lagi. Nah, maka kemudian dibilang Pulau Nami, Muhammad Ali Maskur sampun beat toreko saking syekh, saking syekh, saking syekh, saking syekh. Maka ketika kemudian dalam perjalanan torekohnya Pulau Nami Muhammad Ali Maskur harus menuju syekh, menuju syekh, menuju syekh, sampai menuju Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai menuju Muhammad Jibril Allah. Bisa diterima? Ini keadaan yang ada di surga. Nah, karena kemudian nanti ada nanti ada Adam. Ini sudah di bumi menjadi khalifah. Yang di surga ini konten Adam dulu dibikin di surga. Adam dibujuki, dibujuki kalau iblis. Akhirnya Adam berikut iblis diturunkan ke bumi. Adam menjadi khalifah. Begitu. Nah, kita harus temukan dulu ini. Nanti kita akan menuju ini dan ke sini. Jalur perjalanan jelas, Pak sopir jelas, itu ya toh. Nah, di dalam trayek Qadiriyah Naksabandiyah, dalam PO Jam'iyatu Ahli Thariqah Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah. Dan ibaratnya seperti itu. Mohon maaf. Ini pasti dengarnya. Maka kemudian alif lam mim ini menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin jenengan orang yang bertakwa. Kalau jenengan orang yang bertakwa, kalau jenengan sedang bingung, apapun masalahnya, minta petunjuknya ke sini. Itu kalau Pak Haji beda. Kalau sedang bingung, tanyanya kepada Mbak Google. Ya GPS Gus. Bingung jalan, tanya Google Map. Ya enggak? Enggak tahu apa itu pring sembani, cari Google. Ya enggak? Kayak apa pring sembani, cari di Google. Di Google enggak ada, adanya babu cendani. Karena enggak tahu, tanyakan kepada Mbak Google. Dan di dunia ini benar-benar kita enggak tahu. Adam ini rupanya ireng. Lihat kalau di di kotaan itu kan Latimah nomor 5 ada artinya hitam, itu karena benar-benar tidak tahu apa-apa. Tahunya karena minta petunjuk ke sini. Itu loh. Nah, kalau kita nggak punya petunjuk, ya di dunia ini masa Allah, maka serba bingung.
Gitu. Gak punya duit, Bingung. tanya kemana? Tanyakan ke sini. Harusnya, wong kita orang bertakwa kok. Malah kemudian karena di Google, di dalam HP itu ada bundi, ada isi cash, ada es pinjam, ada dan kemudian kalau di sini ada ada apa lagi? Tahu loh ya. Ini bingung duit. Akhirnya kalau selain daripada alif lam mim, semakin bingung, semakin bingung, semakin bingung. Ya enggak? Nyari duit bingung. Setelah dapat duit ternyata semakin bingung karena setiap hari ditagih. Ya. Mohon maaf. Tanya ke sini, minta ke sini. Ini gitu. Jangan minta kemana-mana. Ya mohon maaf. Bagaimana mintanya? Kalau jenengan pengen tanya Google, kan harus ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya, Google mau nggak ditanyain? Nggak mau. Nggak mau jawab ke Google, nggak mau. Ada, tapi nggak ada kuotanya, nggak mau jawab. Maka kenapa kita tetap bingung? Karena alif lam mim nggak ada kuotanya. Oh, maaf. Ini harus diisi kuota. Apa kuotanya? Yo minimal itu yo Fatihah, ayat kursi, nariyah, ayat haji. Ini diisi kuotanya dulu biar nyambung. Mohon maaf. Jenengan boleh beli bareng-bareng. Syukur jenengan bisa beli sendiri. Berapa? Terserah. Kalau 30.000 baru dapat 3 giga, itu cuma berlaku 1 hari sudah habis. Apalagi buat YouTube kan langsung habis 3 giga. Iya enggak? Yeah. Iya. Mohon maaf nih, kenapa saya itu setengah wajib mewajibkan diri saya sendiri. Fatihah, ayat kursi, nariyah. Nah ini senjatanya Mbah Hasyim Asy'ari bikin NU bisa sebesar ini. Sinar Fatih, Mbah Bur itu bisa sekaya itu. Seberapa kayanya Mbah Bur? Mbah Bur itu punya inten besarnya sebesar sepak bola sepak bola, bukan sebesar bola tenis, bukan, sebesar bolanya sepak bola. Itu punya inten seperti itu, dikasihkan ke preman Semarang, suruh jadikan duit, akhirnya dibawa ke Cina terkaya di Semarang. Jam 2 malam ditotok. Tolong kok, pokoknya malam ini jadi duit, terserah pakai duit yang jenengan monggo, atau jenengan punya kenalan yang punya duit, suruh beli ini malam ini juga. Akhirnya malah Cinanya Semarang yang paling kaya itu ngomong, ada inten sebesar itu. Pak, punten mohon maaf, ini jenengan dapat dari mana? Ada suratnya enggak? Kalau enggak ada suratnya, ketahuan sama pemerintah, bisa dipenjara jenengan. Loh, karena ilegal katanya, karena bumi dan laut milik Negara. Kan ngoten. Lah kalau itu dapat dari laut milik negara, itu. Nah, ternyata ini Cina bilang, mohon maaf Pak, semua harta di Semarang untuk beli ini gak cukup.
Kalau begitu lebih kaya siapa, Mbah Pur atau Semarang? Percaya. Kenapa? Setiap habis maghrib Fatihah 1000, ayat kursi 1000, Fatihah 1000, Fatihah 1000, ayat kursi 1000, nariyah 1000, semenjak muda sampai sepuh. Mungkin berapa kayanya Mbah Pur? Mungkin maka gak heran kantong kosong 10 juta tempek 10 juta. Nah ini Mbah Pur kuotanya alif lam mim, Fatihah, ayat kursi, nariyah. Mbah Pur Romo, Mbah Yai Bahrul Rohmah sebesar ini sampai kepada jenengan nariyah, Fatihah, ayat kursi. Bilang sama ketua pondok Bahrul Rohmah yang sekarang di Palembang, Pak Haji kenal itu, namanya Mas Ihsan Basit. Kulo niku nariyahan selawe tahun loh, gimana? Nggih jenengan nariyahan nunggu punya utang. Jadi bermunajat, berwirid, beristighosah, manusia umum nunggu punya hajat. Kalau nggak punya hajat nggak mau, ya enggak? Oke. Nah, makanya yo nggak kaya-kaya. Mungkin. Jadi gini, kalau kita bicara kalkulasi, ada orang punya hutang 2 miliar, perusahaannya bangkrut, itu perusahaannya bangkrut, akhirnya gimana ini? Nariyahan undang teman-teman nariyahan di tempat rumahnya 1 minggu berturut-turut, hutangnya lunas, perusahaannya pulih, itu 1 minggu. Nah kalau setiap hari dan dilakukan sendiri oleh Mbah Pur, kayak apa? 1 minggu itu nominal kalau dikalkulasi perusahaan pulih 2 miliar lunas. Kalau setiap hari jenengan baca seperti apa kayaknya jenengan? Maka penuh kuota selalu. Bahkan kalau kuotanya penuh, aktif sinyalnya nyambung, nggak perlu tanya, dikasih notifikasi. Apapun itu masalahnya, yang lagi viral jenengan dikasih tahu. Lah kenapa jenengan nggak tahu tentang di dunia ini? Lah kuotanya nggak ada, sinyalnya nggak nyambung, maka terjadi bingunglah. Apapun yang terjadi, pulau jenengan sering di dalam kebingungan. Itulah dikatakan gelapnya dunia. Itu mohon maaf loh ya. Nah, alif lam mim hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Dengan minta petunjuk ke sini. Kelas paling ringan, minimal boleh impen. Lungke tenan itu. Iya. Loh, mohon maaf, mimpi yang benar, mimpi yang tepat, rukyah sholihah itu 1/46 wahyu kenabian. Kalau jenengan mimpinya tepat, ini 1/46 wahyu nabi. Walaupun jenengan bukan nabi, ini dapat wahyu 1/46. Gitu loh. Oke. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Ini tanya. Oke, jenengan butuh apa? Butuh duit. Ya Allah, kapan saya dapat duit? Al-Fatihah. Tidur.
terus dibaca sampai tertidur. Kalau jenengan nggak tanya ya nggak ada jawaban. Coba tanya. Dulu saya waktu di Lampung sudah nunggu 8 bulan mau dibikinkan rumah di sana, mau jadi orang Sumatera. Ini sudah 8 bulan rumah mau dimulai bangun, sama orang tua sama Pak Ed di call, di telepon suruh balik ke Jawa dulu. Ini suruh balik ke Jawa lagi, ditelepon sama Romo. Akhirnya saya matur sama Pak Kiai di Lampung sana. Pak Kiai tadi sore ditelepon sama orang tua suruh pulang ke Jawa. Loh, lah bagaimana? Ya kurang tahu, saya juga nggak tahu. Katanya mau di sini, iya. Katanya mau suruh di sini, kok sekarang ditelepon suruh pulang. Nah, terus gimana Pak Kiai? Nah, terus gini aja, saya nggak nyuruh, saya nggak melarang. Nah, jenengan kalau mau pulang ke Jawa monggo, tapi kalau jenengan masih di sini, itu sudah dimulai peletakan batu pertama rumah yang akan saya tempati. Nah, terus gimana? Terus jenengan tanya saja sama Gusti Allah. Loh, ini tanya sama Gusti Allah, jangan tanya siapa-siapa. Jangan tanya siapa-siapa. Kalau tanya siapa-siapa, tanya orang lain, nanti kecampuran setan. Tanya saja sama Gusti Allah. Santri, bagaimana cara tanya Gusti Allah? Istikharah. Santri sholat istikharah, nyuwun dipilihaken. Milih aja nggak bisa, nyuwun dipilihaken. Kalau istighfar nyuwun dinyapura, kalau istighosah nyuwun ditulungi, kalau istikharah nyuwun dipilihke. Ya akhirnya ya sholat istikharah, karena memang golek ipen. Hati sholat istikharah, duduk. Gusti, saya tetap di sini atau pulang ke Jawa. Al-Fatihah. Berikut pertanyaan, berikut diisi kuota. Anu kosong. Kalau nggak ada kuotanya nggak dijawab nanti. Fatihah karena memang boleh impen ya sambil ditidur-tiduraken. Walaupun nggak ngantuk ditidur-tiduraken. Al-Fatihah baca terus sampai tertidur. Nah akhirnya begitu tertidur, di dalam tidur ikut sepak bola. Tidur ikut sepak bola. Nah iya. Di dalam tidur mimpi kan begitu, orang bilang katanya mimpi. Tapi kalau Mbak Nabi Ibrahim ini arafil manami, saya melihat di dalam tidur, bukan mimpi. Saya melihat di dalam mimpi. Enggak, itu kan jenengan yang bilang mimpi. Enggak mimpi, saya melihat di dalam tidur. Ada apa yang terjadi? Saya ikut sepak bola, masuk lapangan lumpuh, gak bisa nendang bola. Akhirnya ya daripada sepak bola nggak bisa nendang, mending balik Jawa. Akhirnya bisa nendangin jenengan.